Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan perbincangan kita pagi ini kita membangun pelosok ada TNI melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di sini yang mana dalam pemerintahan Profesor Nurdin Abdullah ini memang menjadikan daerah pelosok untuk diprioritaskan, utamanya pembangunan di daerah bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti kita akan tanyakan itu. Tapi saya terlebih dahulu ke Pak Kapendam, Pak Maskun. Pak Maskun, dalam eksekusi program TMMD ini, tentu yang menjadi pelaksana adalah TNI, begitu. Nah, di internal TNI ini unsur yang terlibat apa saja, dan apakah ada unsur di luar TNI yang ikut dalam program TMMD ini dalam membangun desa? Program TMMD itu adalah program lintas sektoral. Ya. Jadi pemerintah daerah itu yang membiayain. Jadi membiayain infrastruktur, kegiatan fisik, non fisik itu yang membiayain. Iya. Nah, untuk biaya semacam uang makan dan alat-alat sebagainya ya? Itu dari TNI. Nah, jadi itu dari TNI. Nah, yang terlibat itu juga bukan hanya TNI saja. Nah, di situ ada dan Satgas. Dan Satgas itu kekuatannya 150 orang. Dan Satgas itu Dandim. Terus ada dan SSK. Nah, dan SSK ini 110 orang. Jadi SSK ini 110 orang. Kekuatannya tidak hanya TNI, ada TNI-nya, ada ini TNI terbagi juga, ada darat, laut, udara. Kan? Jadi angkatan laut, angkatan udara juga. Terus ada polisi. Ada kepolisian juga, karena dulu kan lahirnya juga ABRI, jadi masih ada. Jadi ini terus pemerintah daerah karena yang merancang kegiatan infrastruktur, termasuk dari dinas-dinas, misalnya dinas pertanian, melakukan penyuluhan, dinas kehutanan misalnya, atau perkebunan dan sebagainya, itu biasanya melakukan kegiatan yang non fisik. Nah, tapi ketika kegiatan yang fisiknya biasanya dari PU dan sebagainya itu melaksanakan kegiatan atau tata ruang kaitannya dengan yang melakukan kegiatan fisik, sehingga itu kegiatan yang lintas sektoral, semua terakomodir di situ. TNI bersama kepolisian juga ternyata ini masih seperti konsep yang terjadi waktu AMD, begitu Pak, waktu masih ABRI yang menjadi eksekutor dari program membangun pelosok ini. Nah, mengenai keterlibatan masyarakat, seperti apa nih dukungan masyarakat dalam setiap kali eksekusi program TMMD berjalan? Sejauh mana keterlibatan mereka? Karena kan TMMD yang dulunya bernama AMD ini hadir, ingin menyatukan TNI dengan masyarakat begitu, dan sampai 39 tahun penyelenggaraannya TMMD ini seperti apa keterlibatan masyarakat? Masyarakat karena adalah menjadi daerah sasarannya, tentu masyarakat ketika ada melaksanakan pembangunan, pengerjaan kegiatan, masyarakat itu biasanya gotong royong. Ini salah satu juga ingin membangkitkan kembali rasa kegotong royongan. Karena mungkin ada yang mengatakan gotong royong itu kurang, padahal di Sulawesi Selatan ini kalau TNI terjun, masyarakat itu luar biasa. Artinya di Sulawesi Selatan khususnya, itu kegotongan royongan masyarakat itu masih kuat. Nah, terus selain itu juga TNI tadi yang SSK tadi, prajuritnya itu tinggal di rumah masyarakat, rumah penduduk. Ini untuk membangun sehingga untuk ada keluarga asuh. Nah, sehingga terjadi hubungan emosional di situ. Ini berlanjut. Jadi diharapkan keluarga asuh ini masih tetap berhubungan, berkomunikasi dengan anak asuhnya yang TNI yang tinggal di masyarakat itu. Itu salah satunya untuk memperkuat lagi kemanunggalannya. Berarti boleh dibilang 39 tahun penyelenggaraan TMMD ini, kemanunggalan itu sendiri boleh dibilang memang sudah terjadi selama program ini berjalan, dan masyarakat selalu memberikan dukungannya begitu Pak ya terhadap TNI. Ya minimal menyediakan kopi dan pisang goreng selalu ada itu dari masyarakat Sulsel, itu pasti selalu ada. Selalu ada, pasti disiapkan itu. Pasti ibu-ibu yang ngirimkan itu. Ibu-ibunya. Nah, saya kembali ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, dalam pemerintahan Prof Nurdin Abdullah ini masuk ke tahun kedua Pak ya? Masuk ke tahun kedua, pelosok-pelosok tahun pertama. Belum 11 bulan, baru 11 bulan. Bahkan belum 1 tahun. Tapi sudah sangat terasa bahwa daerah pelosok ini dari awal digaungkan menjadi prioritas di pemerintahan Pak Nurdin. Utamanya ada yang dikenal dengan daerah segitiga emas yang meliputi Rampi, Sigi, dan juga di mana tadi satu itu Pak? Mamuju. Di Mamuju. Nah, itu kenapa Pak menjadi daerah segitiga emas?
Ya, sebenarnya dari desain awalnya kita melihat ya bahwa sebuah daerah yang potensinya begitu besar, tapi mereka itu tidak punya akses ya. Jadi potensi yang begitu besar tidak dimaksimalkan karena itu tadi soal akses ya. Nah, kami dari awal sudah melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang tentu kalau kita bangun konektivitas, maka di situ akan menjadi segitiga emas antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat ya. Nah, kami melihat bahwa kalau ini kita bisa tuntaskan, maka akses ke Sulawesi Tengah itu jauh lebih dekat dibanding kita menggunakan akses jalan yang ada sekarang lewat Manggutana, Poso, ya sampai memakan waktu berhari-hari, Pak ya. Mutar. Nah, yang kedua, kita juga ke Mamuju nggak usah mutar lagi, kembali ke Makassar dulu baru ke Mamuju ya. Cuman menggunakan kurang lebih 38 kilo kita udah sampai di perbatasan ya. Nah demikian juga ke Sigi. Sigi itu kita butuh TMD tinggal 3 kilo udah nyambung. Udah nyambung dengan perbatasan Sigi dengan Sulawesi dengan Sulsel dan Sulteng. Sulawesi Luwu Utara. Ya. Nah, oleh karena itu tahun ini kita udah insya Allah akan fungsional. Kita tidak perlu lagi berhari-hari di jalan sampai bermalam ya. Mudah-mudahan 2020 sesuai dengan komitmen Kementerian PU oleh Bapak Menteri meminta supaya program prioritas Sulawesi Selatan itu harus dituntaskan 2020. Nah, apa dampak kalau ini kita selesaikan? Maka segitiga emas Seko ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru ya di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan. Nah, kita ingin menjadikan Seko ini menjadi pusat pengembangan range di sana. Jadi kita ingin menjadikan lumbung sapi, lumbung daging di sana. Yang kedua pengembangan kopi, coklat, ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau ini kita selesaikan infrastruktur jalan, maka insya Allah 3 provinsi ini akan bersinergi. Ini akan menciptakan sebuah percepatan ekonomi di situ ya. Nah, dan tentu saya ingin menyampaikan bahwa ini semua tidak akan mungkin bisa selesai tanpa keterlibatan TNI ya, terutama untuk pembukaan akses baru, jalan-jalan baru. Nah, ya saya sudah mencanangkan 3 lokasi di Luwu Utara. Yaitu akses Seko Rampi ya, dan akses Seko Sigi ya, dan satu lagi 3 yang kita ingin dorong adalah Seko Mamuju ya, Sulawesi Barat. Nah, kita ingin fokus 2020 di situ. Nah, kalau ini selesai, kita akan kolaborasi dengan Kementerian PUPR ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan akses jalan ini. Ya, minimal sudah kita overlay 2020. Nah, sehingga nanti kita akan semakin terkonek dengan satu sama lain. Ya, saudara-saudara kita di Sulawesi Barat dengan mudah bisa masuk ke Sulawesi Selatan, khususnya di bagian utara ya. Dan lagi-lagi kalau ini tuntas, kita akan tembuskan juga ke Toraja. Nah, akses ke Toraja juga lebih dekat. Nah, inilah fokus kita. Kenapa ini kita lakukan? Tentu karena kita ingin membuka kantong-kantong produksi. Kita buka kawasan-kawasan produktif kita. Ya, mungkin kita investnya tidak terlalu mahal ya. Ya, apalagi dengan TNI Manunggal Abri ya. Dan saya meyakini bahwa dengan TMMD ini
ini semakin merekatkan tali silaturahmi antara masyarakat. Karena gotong royong juga ikut tumbuh. Ya. Partisipasi masyarakat itu sangat besar kalau TNI ada di situ. Ya. Nah, apalagi TNI ya masing-masing punya skill. Ya. Oke. Di Sulawesi Selatan bagian utara merupakan suatu potensi yang begitu besar jika konektivitas itu benar-benar bisa terjadi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Barat. Begitu besar potensi yang akan bisa dimanfaatkan di sana. Nah Pak, selain menjangkau daerah-daerah pelosok melalui pembangunan infrastruktur di Seko, Rampi, dan juga menghubungkan Sigi, begitu. Saya tahu kebijakan pemerintah Provinsi Selatan juga ini meningkatkan kesehatan masyarakat Sulsel melalui hadirnya rumah sakit regional untuk menjangkau peningkatan kesehatan di daerah-daerah. Ini sejauh ini progresnya sudah seperti apa nih Pak Nurdin? Ya, insya Allah kita akan mulai dari Parepare. Ya, Parepare saya kira pertemuan arus di situ dari mana-mana ya. Termasuk dari Sulawesi Barat, ya dari Bone, Sopeng, Wajo, ya Luwu. Nah, yang kedua kita akan juga mulai di Palopo. Nah, jadi saya kira kalau dua ini aja selesai, maka kita akan menyelesaikan satu layanan publik ya yang tentu tidak lagi harus jauh-jauh ke Makassar dirujuk ya. Cukup ke Palopo untuk Luraya ya. Untuk di wilayah tengah di Parepare ya. Makanya kita ingin membangun rumah sakit regional ini dengan standar Wahidi ya. Supaya ya dokter ahlinya juga kita siapin. Nah, sehingga betul-betul ini pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Kalau selama ini kita bisa lihat betapa ramai ambulans menuju ke Wahidin dari daerah-daerah. Ini artinya berarti rumah sakit kelas A memang cuma ada di Makassar, Pak. Sehingga Pemprov terdorong untuk menciptakan atau membangun lagi pusat-pusat kesehatan rumah sakit di daerah. Kami sih tidak berpikir A, B, C. Yang penting kita ingin betul-betul rumah sakit itu rumah sakit yang punya standar internasional. Yang berstandar dan termasuk peralatan, tenaga medis, tenaga perawat ya. Ini harus kita perkuat. Intinya tidak boleh ada ketimpangan antara kota dan juga daerah, begitu. Di segmen keempat, saudara, kita akan eksplorasi lagi tentang program membangun pelosok ini, kembali lagi dengan TMMD nanti, yang ternyata di bidang infrastruktur tidak hanya melulu persoalan pembukaan jalan, tapi juga lebih dari itu TNI bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan lainnya. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.